Marilah Bapak Ibu sekalian, kita bangkit berdiri dan menyanyikan Mars Paroki Atmo Dirono. Selamat malam, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Berkah dalam. Pada malam ini, kita akan bersama-sama mengikuti perayaan Ekaristi Kamis Putih. Kita kembali diajak untuk belajar akan arti melayani dengan rendah hati dan saling mengasihi, sebagaimana diteladankan oleh Yesus dalam upacara pembasuhan kaki. Setiap kali kita menyambut tubuh Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus berani dipecah-pecah, sebagaimana Yesus sang roti dari surga yang rela dipecah-pecah demi keselamatan umat manusia. Selama misa, umat dimohon bisa menjaga suasana hikmat dan penuh hormat, terutama ketika perarakan dan pentahtahan sakramen Maha Kudus. Umat diharapkan dapat mengikuti tuguran berjaga bersama Yesus di Panti Mandala lantai 1. Adapun jadwal tuguran diatur sebagai berikut. Pukul 22 sampai 23, wilayah 9, 5, dan 3. Pukul 22.30 sampai 23, wilayah 4 dan 6. Pukul 23 sampai 23.30, wilayah 7 dan 8. Pukul 23.30 sampai tengah malam, wilayah 1, 2, Misdinar, dan OMK. Tuguran ini terbuka untuk umum. Marilah sekarang kita sambut imam dan para petugas liturgi
dengan menyanyikan lagu pembuka dari buku panduan halaman 22. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, selamat malam berkah dalam. Hari ini kita merayakan Hari Kamis Putih. Hari Kamis Putih merupakan perayaan kenangan perjamuan malam terakhir Yesus dengan para murid-Nya. Perjamuan itu bukanlah perjamuan kesedihan, melainkan perjamuan yang penuh persaudaraan, simbol penyerahan hidupnya yang total. Tubuh dan darahnya diberikan demi keselamatan murid-murid-Nya. Itulah Ekaristi Kudus, kenangan kurban salib Kristus. Pemberian diri Yesus yang sehabis-habisnya itu dilambangkan pula dalam upacara pembasuhan kaki para rasul nanti.
Untuk semua pengorbanan dan cinta Tuhan, kita diajak untuk juga memberi pelayanan yang sama, yaitu rela melayani dengan kasih dan cinta. Sumber kekuatan akan senantiasa ditemukan saat kita rayakan perjamuan Tuhan di dalam Ekaristi. Maka sekarang mari kita hening sejenak untuk menyesali segala dosa dan kesalahan kita, agar kita layak untuk merayakan misteri suci ini. Tuhan Yesus Kristus, demi cinta kasih-Mu Engkau rela merendahkan diri dengan membasuh kaki para murid. Dalam Ekaristi, Engkau mengorbankan diri bagi kami semua. Kasihanilah kami, Kristus, kasihanilah kami. Demi cinta kasih-Mu di dalam Ekaristi, Engkau memberikan tubuh dan darah-Mu kepada kami, agar tetap bersatu dengan kami. Tuhan kasihanilah kami. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga. Marilah kita berdoa.
Ya Allah, dalam perjamuan malam yang amat kudus ini, Putra Tunggal-Mu menyerahkan dirinya kepada kematian, mempercayakan kepada gereja kurban yang baru dan kekal, serta perjamuan cinta kasih-Nya. Semoga kami yang merayakan perjamuan malam ini, menimba kepenuhan kasih dan hidup dari misteri luhur dan agung itu. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Ketetapan tentang perjamuan Paskah. Bacaan diambil dari kitab Keluaran. Pada waktu itu, berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan ini akan menjadi permulaan segala bulan bagimu, bulan yang pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaat Israel, pada tanggal 10 bulan ini, hendaklah diambil seekor anak domba oleh masing-masing menurut kaum keluarga. Seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk menghabiskan seekor anak domba, maka hendaklah ia bersama dengan tetangga yang terdekat mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tak bercela dan berumur 1 tahun. Kamu boleh mengambil domba, boleh kambing. Anak domba itu kamu kurung sampai tanggal 14 bulan ini. Lalu seluruh jemaat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada senja hari. Darahnya harus diambil sedikit dan dioleskan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas rumah, tempat orang-orang makan anak domba itu. Pada malam itu juga, mereka harus memakan dagingnya yang dipanggang. Daging panggang itu harus mereka makan dengan roti yang tidak beragi dan sayuran pahit. Beginilah cara kamu harus memakannya. Pinggangmu berikat, kaki berkasut, dan tongkat ada di tanganmu. Hendaknya kamu memakannya cepat-cepat. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini, aku akan menjelajahi negeri Mesir dan membunuh semua anak sulung, baik anak sulung manusia maupun anak sulung hewan, dan atas semua dewata Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Adapun darah domba itu menjadi tanda bagimu pada rumah tempat kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan melewati kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengahmu pada saat aku menghukum negeri Mesir. Hari ini harus menjadi hari peringatan bagimu, dan harus kamu rayakan sebagai hari raya bagi Tuhan, turun-temurun. Demikianlah sabda Tuhan. Adalah persekutuan dengan darah Kristus.
lepaskan malammu. Syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Aku akan mempersembahkan kurban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Aku akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Biarlah syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Setiap kali kamu makan dan minum, kamu mewartakan wafat Tuhan. Bacaan diambil dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, apa yang telah kuteruskan kepadamu ini telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam Ia diserahkan, mengambil roti, dan setelah mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkan roti itu seraya berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini untuk mengenangkan daku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dalam darahku. Setiap kali kamu meminumnya, perbuatlah ini untuk mengenangkan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu mewartakan wafat Tuhan sampai Ia datang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu, demikian juga kamu harus saling mengasihi. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus sudah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sebagaimana Ia senantiasa mengasihi para murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai saat terakhir. Ketika mereka sedang makan bersama, iblis membisikkan dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, rencana untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu
bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Ketika kata Petrus kepadanya, "Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku." Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat, engkau tidak mengerti sekarang, tetapi engkau akan memahaminya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Selama-lamanya engkau tidak akan membasuh kakiku." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh kakimu, engkau tidak akan mendapat bagian bersama aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa yang sudah mandi, cukuplah ia membasuh kakinya karena ia sudah bersih seluruhnya. Kamu pun sudah bersih, hanya tidak semua." Yesus tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah membasuh kaki mereka, Yesus mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Nah, jikalau aku Tuhan dan gurumu membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu berbuat seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, hari Kamis Putih atau biasa disebut malam perjamuan terakhir antara Yesus dengan murid-muridnya. Pertama-tama kita perlu menyadari bahwa ini bukan pertama-tama soal warna putih, ya, yang biasanya dianggap sebagai warna yang suci, ya, warna yang tulus. Tetapi pertama-tama marilah kita melihat bahwa perjamuan malam terakhir itu menjadi saat di mana Tuhan berkarya untuk menggenapi yang namanya keselamatan. Setelah pada saat Natal kita menantikan kelahiran Sang Juru Selamat. Nah, saat ini kita sampai pada saat di mana kita menantikan penggenapan karya keselamatan itu, yang mana nanti akan dipuncai dengan sengsara, wafat, dan kebangkitan dari Tuhan Yesus. Maka apa yang terjadi di dalam Kamis Putih ini menjadi satu rangkaian yang tidak bisa putus, di mana kita nanti akan diajari bahwa ternyata di dalam Kamis Putih ada sebuah semangat dan perintah yang baru untuk bisa kita laksanakan. Pertama-tama, kita perlu melihat bahwa perayaan perjamuan malam terakhir yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dan para rasulnya ini, itu adalah sebuah hal yang mengambil prakteknya itu dari yang terjadi dalam tradisi Yahudi. Kita tadi mendengar di dalam bacaan pertama, bagaimana ketentuan perjamuan yang diperintahkan oleh Tuhan kepada umat Israel ketika mereka berada di Mesir. Dan ini menjadi sebuah tradisi yang dijaga oleh Tuhan Yesus dan kemudian juga diangkat untuk dilakukan bersama dengan murid-muridnya. Dan yang terjadi dalam perjamuan tersebut, ya,
terjadilah praktek makan dan minum secara rohani, di mana nafasnya adalah bersyukur, terutama untuk segala penyertaan yang diberikan oleh Tuhan. Tadi di dalam bacaan pertama kita melihat ya, mereka orang Israel melakukan perjamuan ini karena justru mereka akan mensyukuri karya keselamatan, dalam hal ini pembebasan dari perbudakan di Mesir. Dan di situ kemudian kita juga sama pada saat ini bersyukur karena kita akan dibebaskan dari dosa, dibebaskan dari maut melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Maka isinya adalah perjamuan syukur, di mana kita bersyukur atas apa yang telah Tuhan berikan kepada kita semua. Dan kemudian apa yang terjadi dalam perjamuan malam terakhir ketika Tuhan Yesus mengangkat roti dan piala, itu jugalah yang menjadi isi dari sakramen Ekaristi yang kita rayakan setiap hari. Di dalam Ekaristi ada sebuah semangat, seperti roti yang diremuk, dipecah-pecah, dan lalu dibagi-bagikan. Seperti Tuhan Yesus yang rela menyerahkan dan mengorbankan hidupnya untuk keselamatan banyak orang, maka kita juga dipanggil untuk memiliki spirit yang sama. Apakah kita sungguh menyadari hidup kita itu adalah hidup yang siap untuk diremuk, dipecah-pecah, dan lalu dibagi-bagikan untuk banyak orang? Kita tidak hidup secara sendirian, tetapi kita hidup bersama dengan sesama di sekitar kita, dimanapun kita berada. Maka konsekuensinya ketika kita hidup bersama dengan saudara-saudara kita, di situ kita harus membuka diri, membuka hidup kita, kita bagikan segala yang ada di dalam kehidupan kita. Karena dengan demikian, penting untuk kita sadari ya, bahwa berarti kalau kita mau menjadi pribadi yang memiliki roh Ekaristi, itu berarti kita siap untuk berkorban tanpa memikirkan keselamatan pribadi kita. Mungkin mudah mengatakannya, tetapi ini hal yang sangat susah untuk dilakukan. Karena yang terjadi adalah kadangkala justru manusia itu mencari kenyamanannya sendiri dulu, memikirkan apa yang menjadi harapan-harapannya dulu, baru bisa memikirkan orang lain. Nah, sekarang kita balik, kita bukan dipanggil untuk memenuhi harapan-harapan kita sendiri, tetapi bagaimana kita bisa untuk memenuhi harapan dari banyak orang. Maka saudari-saudaraku, untuk menjadi pribadi yang memiliki roh atau spirit Ekaristi ini, ya, pertama-tama kita harus menyadari dulu bahwa melalui Ekaristi itu kita digerakkan. Ya, kita tidak dipanggil untuk menjadi pribadi-pribadi yang pasif, diam saja, tidak peduli. Ya, berbagai macam hal yang lain silakan disebutkan sendiri. Bukan itu. Tetapi justru bagaimana kita melihat bahwa kita digerakkan untuk senantiasa melakukan perbuatan yang baik. Dan sangat jelas gambarannya, bagaimana kita bisa melakukan perbuatan baik itu tadi tertulis di dalam bacaan Injil, di mana Tuhan Yesus dikisahkan membasuh kaki murid-muridnya. Pembasuhan kaki, sebuah hal unik yang terdapat di dalam Injil Yohanes. Berbeda dengan ketiga Injil yang lain yang menampilkan kisah tentang perjamuan, justru Yohanes menampilkan sebuah peristiwa yang tidak lazim, yaitu pembasuhan kaki yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Tentu ada sebuah alasan kenapa Yohanes mengisahkan pembasuhan kaki ini dan bukan hanya sekedar tulisan belaka. Justru menjadi kesempatan bagi kita untuk mencermati
bahwa ternyata Yohanes itu menampilkan sebuah perintah ilahi, ya, perintah yang berasal dari Allah sendiri, di mana kita harus siap, ya, untuk saling membasuh kaki, atau dalam bahasa lain ketika kita siap untuk saling melayani. Maka saudara-saudaraku, mari kita sungguh menyadari, ya, ternyata yang namanya pelayanan, yang namanya semangat untuk melayani itu, ini perintah langsung dari Allah, bukan buatan manusia. Ya, kalau namanya perintah Allah, konsekuensinya apa? Harus kita lakukan dengan baik di dalam hidup kita. Banyak jalan bagi kita untuk melayani. Ya, banyak jalan bagi kita untuk bagaimana memberikan diri kita ini demi kebaikan banyak orang tadi. Bukan malah kita saling menyalahkan, bukan malah kita saling tidak peduli, bukan urusan saya, itu urusan kamu. Tidak. Zaman sekarang tantangannya sangat jelas, ya, orang akan semakin menjadi individualis, ya, menjadi semakin memikirkan hidupnya sendiri dan lupa bahwa ada orang lain di sekitarnya. Maka kita yang menerima Ekaristi hendaknya bisa membuat sesuatu yang berbeda, yaitu ketika kita siap untuk saling melayani, saling memberikan diri demi kebaikan bersama. Maka saudari-saudaraku, semoga kita yang hadir dalam perayaan Ekaristi Kamis Putih ini sungguh menyadari, ya, betapa Tuhan itu meminta kita untuk menjadi kepanjangan-kepanjangan tangan kasih-Nya. Dan semoga ini sungguh kita lakukan di dalam hidup kita, di mana kita siap tadi untuk saling melayani dengan baik, dengan banyak hal yang bisa kita lakukan. Sebagai penutup, saya akan mengutip sebuah tulisan yang ditulis oleh seorang penulis dari Brasil yang bernama Paulo Coelho. Dikatakan di sana, kita masing-masing menyimpan percikan cahaya Tuhan di dalam hati kita. Dan tugas kita adalah memancarkan cahaya itu setiap hari di dalam kehidupan kita. Cahaya kebaikan di mana kita siap untuk menjadi pelayan bagi sesama kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Akan kita lanjutkan dengan upacara pembasuhan kaki.
Saudara-saudari yang terkasih, dengan membasuh kaki para murid-Nya, Yesus telah memberikan perintah baru agar kita saling melayani dan saling mencintai. Marilah kita berdoa kepada Bapa agar dapat melaksanakan perintah baru itu dengan sepenuh hati. Bagi Sri Paus, para uskup dan para imam, semoga Sri Paus dan para uskup serta para imam dapat melakukan tugas penggembalaan mereka dengan rendah hati, seperti Yesus yang membasuh kaki murid-murid-Nya. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin masyarakat, semoga para pemimpin masyarakat selalu mendasari tugas pelayanannya dengan sabda Yesus sendiri untuk saling melayani satu sama lain demi keselamatan bersama. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang-orang yang menderita, semoga keteladanan Kristus dalam mengasihi para murid-Nya menggugah setiap orang untuk terlibat dalam memberi pertolongan dan kasih bagi orang-orang yang sedang menderita. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita di sekitar altar ini, semoga kami semua pada hari ini memperbarui niat untuk saling mengasihi dan bekerja sama dalam keluarga kami masing-masing, sehingga nilai hidup Kristiani keluarga kami terpancar pula di dalam kehidupan bermasyarakat. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami. Ya Allah Bapa pengasih, dengarkanlah permohonan kami. Semoga kami belajar sabar dan rela berkorban bagi sesama, seperti Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Sembahan sutra
Berdoalah saudari-saudaraku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Tuhan, terimalah dan persatukanlah persembahan kami ini dengan kurban Kristus Putramu, sehingga mendatangkan rahmat keselamatan bagi kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dialah imam yang sejati dan kekal, yang pertama mempersembahkan dirinya kepadamu dengan menetapkan wujud kurban yang abadi sebagai persembahan yang menyelamatkan, dan memerintahkan kami untuk mempersembahkan kurban ini sebagai kenangan akan dirinya. Ketika menyantap tubuh yang dikurbankan bagi kami, kami pun dikuatkan, dan ketika meminum darah yang ditumpahkan bagi kami pun disucikan. Sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagimu, dengan tak henti-hentinya kami bernyanyi. Doa syukur agung yang ketiga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaanmu patut memuji Engkau. Sebab dengan pengantaraan Putramu Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu. Dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagimu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya kurban yang murni dipersembahkan bagi namamu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah Putramu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, dan sambil mengucap syukur kepadamu Dia memberkati,
dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami katakan hingga Engkau datang. Maka Tuhan, sambil mengenangkan sengsara putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gereja-Mu dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah putra-Mu, dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan oleh-Nya menjadi persembahan abadi bagi-Mu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihan-Mu, terutama bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul-Mu yang kudus dan para martir-Mu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapan-Mu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga kurban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gereja-Mu yang sedang berziarah di bumi ini dalam iman dan cinta kasih, bersama hamba-Mu Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Robertus, bersama semua uskup dan semua rohaniwan, serta seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umat-Mu yang Kau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagi-Mu semua anak-Mu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudara-saudari kami yang telah meninggal, dan semua orang yang berkenan padamu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Melalui Dia Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita datang dan berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti
Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Dan berilah kami damai dan kesatuan, sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Damai Kristus. Saudari-saudaraku, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Inilah tubuhku yang dikurbankan bagimu. Inilah piala perjanjian baru dalam darahku, sabda Tuhan. Setiap kali kamu menyambutnya, lakukanlah untuk mengenangkan daku. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, semoga melalui misteri kenangan akan wafat dan kebangkitan putra-Mu ini, kami dikuatkan dalam menjalani hidup kami sehari-hari dan dalam menyongsong keselamatan abadi yang Kau janjikan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Kita akan mengakhiri upacara Kamis Putih ini dengan perarakan sakramen Maha Kudus. Mari kita ikuti dengan hati yang khidmat, supaya kita juga bersiap-siap dan berjaga-jaga menemani Tuhan Yesus yang akan masuk ke dalam jam-jam sengsaranya.